Melihat reaksi Loa dan lainnya, Arkitirima segera tahu tongkat di tangannya adalah Blairid. "Mengapa kalian harus berlutut kepada saya?" tanya Arkitirima. Loa menjawab, "Kami berlutut pada ketua bangsa Lilwa. Semua yang menguasai senjata Blairid adalah ketua kami." "Lalu bagaimana kalau yang menguasai adalah penjahat?" tanya Arkitirima lagi. "Kami masih akan tetap berlutut dan akan mengikuti setiap perintah," jawab Loa sangat tegas. Ile tiba-tiba menukas. Kalau saya sih nggak akan begitu tuh." "Diam," Loa mendamprat Ile. Mendapat dampratan seperti itu, Ile langsung diam. Ia merapatkan mulutnya, tetapi matanya berkejap-kejap cepat tanda meledek. Loa tidak mempedulikan itu. Dia langsung berkata pada Arkitirima, "Pimpinlah kami menuju kemenangan, Ketua." Arkitirima tidak menjawab, tetapi balik bertanya, "Bagaimanakah caranya menggunakan senjata ini?" tanyanya pada Loa. "Dulu, ketua kami pernah mendemonstrasikan penggunaan senjata Blairid. Pertama, ketua mengacungkan Blairid ke atas. Beberapa detik kemudian, sebuah sinar kilat menyambar pada semua bangsa Lilwa. Setelah disambar sinar itu, tubuh kami semua membesar sampai jadi raksasa setinggi 30 meter, memiliki kekuatan dahsyat dan tidak mempan senjata." Tiba-tiba, Arkitirima mendengar sebuah bisikan dengan suara persis seperti diundang Mungta ketika sedang terjadi proses membesarnya badan. "Berikanlah Blairid pada Ula." Arkitirima bisa saja membantah perintah tersebut, namun entah mengapa dia seolah-olah yakin bahwa suara inilah yang harus diikutinya. "Ula, kau peganglah Blairid ini," kata Arkitirima sambil memberikan Blairid pada Ula. Ula berdiri tergopoh-gopoh sambil memegang badan Blairid. Bruk, tiba-tiba tubuhnya jatuh tertelungkup dengan Blairid masih di tangan. "Aduh, wah, Anda benar-benar mau isengin saya ya? Berat sekali tahu," seru Ula sambil melotot. Tubuh kecilnya seolah tenggelam oleh Blairid itu. Di belakangnya, Elu dan Ile tertawa cekakakan melihat Ula terjelungup aneh seperti itu. "Ayo Ula, kamu pasti bisa," ucap Arkitirima sambil menepuk punggung Ula. Setelah ditepuk punggungnya, Ula merasakan selarik hawa nafas memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia rasakan tubuhnya menjadi segar dan tenaganya menjadi besar. Tongkat yang tadi dipegangnya terasa berat sekali, bahkan tidak mampu diangkatnya, sekarang menjadi sangat ringan di tangan. Dengan gagah cepat, dia berdiri sambil mengucungkan tongkat ke atas. Tiba-tiba terdengar teriakan Loa, "Jangan!" Terlambat, dari ujung tongkat Blairid keluar kilatan cahaya yang menyambar ke segala penjuru, menyambar semua bangsa Lilwa, kecuali Arkitirima. Tubuh semua bangsa Lilwa yang berada di pesawat tiba-tiba membesar dan terus membesar. Baju mereka hancur berkeping-keping. Tubuh mereka terus membesar seolah-olah tidak berhenti. Kepala mereka sudah mulai menyentuh langit-langit pesawat, tetapi seolah-olah mereka tidak sadar. Tubuh mereka tetap berdiri tanpa teriakan. Wajah mereka seperti orang yang syok. Tubuh mereka itu menembus terus ke atas juga ke pinggir. Arkitirima menyaksikan hal itu. Tidak panik, tidak terkejut. Dikerahkannya tenaganya sampai 50% untuk membentuk badan pelindung. Dikarenakan tekanan yang sangat kuat, pesawat menjadi oleng, lalu mulai turun ke bawah. Bangsa Lilwa terus membesar sampai menghancurkan dinding-dinding pesawat. Lama-kelamaan, pesawat berupa itu tidak kuat. Terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika pesawat itu hancur berkeping-keping. Disusul dengan berserabutan tubuh-tubuh raksasa terpental ke sana kemari. Mereka melayang dari ketinggian hingga jatuh berdebam di atas tanah. Arkitirima melayang-layang di udara dengan membentuk medan anti-gravitasi. Tubuhnya dilindungi oleh perisai energi. Dia tidak apa-apa, bahkan tidak lecet sedikit pun. Lain halnya dengan Gorgolad. Mereka panik di bawah karena takut tertimpa oleh hujan raksasa itu. Raksasa-raksasa penjelmaan bangsa Lilwa semua terbanting di atas tanah dengan keras, menimbulkan getaran bagaikan gempa bumi. Mereka tidak terluka sedikit pun. Dalam keadaan telanjang bulat, semua langsung berdiri. Meskipun bertubuh raksasa, wajah mereka terlihat sesuai usianya. Yang sudah berumur, maka tampilannya pun berumur. Yang masih anak-anak, mereka berpenampilan anak-anak tetapi dengan ukuran yang raksasa. Para bayi pun menjadi seperti bayi raksasa. Melihat ini, para Gorgolad mencoba menyerang mereka. Dengan berserabutan, mereka menyerang lawan terdekat. Serangan-serangan mereka seperti ketimun melawan durian. Tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak terasa. Kekesalan dan kebencian bangsa Lilwa yang menjadi tahanan Gorgolad sekarang bisa terlampiaskan. Dengan tubuh dan kekuatan raksasa, mereka mengobrak-abrik para Gorgolad sampai puas. Ada yang diraup dan dihempaskan sekuat-kuatnya hingga tubuh Gorgolad itu amblas ke dalam tanah. Entah masih hidup atau sudah mati, lompatan-lompatan mereka pun sangat luar biasa tinggi sekali dan cepat. Benar-benar para Gorgolad menjadi makanan empuk bangsa Lilwa raksasa. Mereka bagaikan semut melawan kecoa. Tubuh Gorgolad terbanting dan terpental sangat jauh sekali, tidak bangun lagi. Pertarungan tak seimbang itu berlangsung selama beberapa menit, sampai Arkitirima kembali mendengar bisikan. "Cegah mereka membunuh sesamanya."
Arkitirema segera tersadar bahwa otak bangsa Gorgolad adalah otak saudara-saudara, ayah, kakak, dan adik mereka. Apabila mereka dibunuh, itu sama saja dengan membunuh sanak keluarga mereka sendiri. Dia mengerahkan tenaga sebanyak 70% lalu berteriak, "Berhenti! Jangan bunuh saudara kalian!" Teriakannya membahana, seolah ribuan geledek menghantam bumi dan membuat gerakan para raksasa Lilwa terhenti. Arkitirema masih membentuk medan gravitasi. Dilihatnya dari ketinggian, para Gorgola tidak ada yang mampu berdiri. Semuanya dalam keadaan tergeletak tanpa daya. Hanya bisa menggerakkan bagian tangan atau kaki secara perlahan. Arkitirema kembali berkata dengan dilambari energi. Suaranya terdengar sangat dahsyat. "Bangsa Lilwa, ingatlah, otak mereka adalah otak saudara kalian. Bahkan mungkin ayah atau adik kalian. Harap jangan bunuh mereka. Mudah-mudahan kita memiliki cara untuk bisa memulihkan kondisi mereka. Minimal kesadaran dirinya bahwa mereka itu sebenarnya adalah bangsa Lilwa." Bangsa Lilwa yang sudah menjadi raksasa itu termenung. Mereka mengangguk-angguk. Loa berkata, "Kami menyerahkannya saja kepada Anda." Arkitirema mengangguk menyetujui. Dia lalu bertanya kepada Loa yang sekarang tubuhnya menjadi sangat besar sekali. "Loa, tadi engkau mengatakan bahwa jasad para Lilwa yang diambil otaknya ditempatkan di satu bukit yang bernama Nujrag. Di manakah letaknya itu?" "Benar sekali, bukit itu tidak jauh dari sini. Mari saya antar." Loa menjawab. Tubuhnya menggenjot dan melompat dengan lompatan yang luar biasa jauh ke arah timur. Semua bangsa Lilwa raksasa mengikuti gerakan Loa. Arkitirema dengan mudah mengikuti gerakan mereka. Hanya dengan sekali lompatan, mereka sudah tiba di bukit Nujrag. Terlihatlah sebuah pemandangan yang aneh. Bukit itu penuh dengan tabung-tabung berisi tubuh bangsa Lilwa. Tengkorak bagian kepala mereka ada di sebelah badannya. Otak mereka tidak terlihat, yang nampak hanya bagian atas kepala, bolong tanpa otak. Seperti tubuh mereka diawetkan dengan cara yang khas. Arkitirema turun dari ketinggian sampai mendarat. Dia memeriksa tabung itu satu persatu. Sepertinya mereka sengaja dipelihara tubuhnya untuk tujuan tertentu, pikirnya. Lalu diperiksa kembali zat yang mengawetkan tubuh-tubuh itu. Dia melihat sebuah zat asing yang tidak dikenalnya berada di dalam tabung. Zat itulah penyebab awetnya tubuh bangsa Lilwa yang berada di dalam tabung. Loa terisak-isak sambil menyentuh salah satu tabung yang berisi Lilwa yang sedikit lebih besar dari Lilwa yang lain. Arkitirema bertanya, "Suami engkaukah itu?" Dijawab Loa dengan anggukan sambil masih terisak. Tiba-tiba para raksasa Lilwa ribut sambil melihat pada satu arah. Arkitirema segera melihat ke arah yang mereka lihat. Para Gorgolad berbondong-bondong berjalan menuju ke arah mereka. Gerakan mereka tidak melompat-lompat seperti biasanya. Mereka berjalan perlahan-lahan, seperti kebiasaan bangsa Lilwa. Tidak ada hawa perang pada aura mereka. Itu pun dirasakan oleh semua orang. Salah satu dari mereka yang terbesar segera mendekati Loa. Dia memandang ke arah Loa dengan tatapan yang tidak bisa diterka. Matanya banyak, semuanya hitam seperti laba-laba. Tangan Gorgolad itu lalu membuat goresan-goresan di atas tanah sambil berderik-derik lirih. Goresan itu tulisan Lilwa. Ketika dibaca, "Loa, aku adalah suamimu." Loa tertegun sejenak sambil memandangnya. Tangisnya meledak seketika sambil meraup Gorgolad yang mengaku suaminya itu. Para Gorgolad lain menghampiri semua sanak saudaranya dan segera menulis di depan mereka, memperkenalkan siapa dirinya. Suasana segera berubah. Suasana perang berganti menjadi suasana penuh haru. Pertemuan antara kerabat dan saudara yang dianggap hilang bahkan dianggap mati selama bertahun-tahun. Tubuh Gorgolad yang sangat keras tidak menjadi rusak akibat bantingan raksasa Lilwa. Arkitirema membiarkan mereka puas melampiaskan kerinduannya. Sampai akhirnya salah satu Gorgolad berotak suami Loa menghampirinya. Ia menuliskan sesuatu di atas tanah. "Terima kasih Tuan, engkau telah membebaskan sanak saudara kami. Sungguh kami tidak berdaya mengendalikan tubuh ini karena dikontrol oleh pesawat beropa yang baru saja hancur. Badan kami terprogram oleh suatu kekuatan yang tak terlawan. Meskipun kami berusaha maksimal, tubuh kami bagaikan boneka. Ketika awal kami melihat Tuan, timbul secercah harapan. Anda lah yang mampu menolong kami. Ternyata itu tidak salah. Kesadaran kami muncul ketika pesawat beropa itu hancur. Meskipun masih ada sisa program untuk menyerang. Tetapi itu semua hilang tanpa sisa ketika tubuh kami dibanting dengan sangat keras. Kesadaran kami muncul utuh, tetapi kami masih sulit bicara karena pita suara ini sangat berbeda. Usaha bicara kami hanya menimbulkan derik-derik aneh saja." Gorgolad yang menulis itu ternyata Luwat, sang ketua bangsa Lilwa. Lalu kembali dia melanjutkan menulis. "Bolehkah saya mengetahui nama Anda dan siapakah yang telah mengaktifkan senjata Blairid?" Arkitirema menjawab, "Namaku Arkitirema. Yang mengaktifkan Blairid adalah Ula. Ia di sana, sedang berdiri dan memandang ke arah kita." Jawab Arkitirema sambil menuju ke arah Ula yang sedang berdiri menonton mereka berbicara. "Bagaimana bisa dia mengaktifkan Blairid ini? Hanya keturunan para tetua saja yang mampu untuk mengaktifkan Blairid." Luwat bertanya kepada Arkitirema melalui tulisannya. Arkitirema menjawab, "Ula adalah keturunan mereka yang tersesat di Barco Adama.
Semua yang di Barco Adama, saya kembalikan ke planet asal mereka, yaitu di sini. Sepertinya ular ini adalah keturunan para tetua bangsa Lilua karena dia bisa mengaktifkan Blerid. Selagi mereka asyik berbicara dan menulis dengan disaksikan seluruh yang ada di tempat itu, tiba-tiba dari arah udara muncul selarik sinar berwarna putih menghantam tepat pada Loa. Tubuh Loa berdebam jatuh, lalu dengan cepat mengecil kembali ke ukuran normal. Kembali banyak sekali larikan-larikan sinar berwarna putih dari angkasa yang menerpa tubuh raksasa Lilua. Semuanya merasakan akibat yang sama seperti dialami Loa. Tubuh mereka berdebam terbanting, lalu kembali ke ukuran semula bangsa Lilua. Semua raksasa Lilua tidak luput dari tembakan, sampai raksasa tidak bersisa sama sekali. Bangsa Lilua terlihat kerdil, bergeratakan di mana-mana. Para Gorgolat berusaha melindungi bangsa Lilua, tetapi terlambat. Larikan sinar-sinar itu terlalu cepat dan mengejutkan. Sebelum mereka bertindak, semua sudah selesai. Para Gorgolat lalu mengamankan bangsa Lilua sebisa mungkin. Sementara itu, Arkitirema bergerak melambungkan tubuhnya ke atas, dengan lompatan dan kecepatan fantastis. Tubuhnya meluncur ke atas bagaikan roket. Nampak olehnya di balik awan sebuah pesawat kecil berpenumpang satu sedang melayang. Tiba-tiba, secara mendadak dengan gerakan luar biasa cepat, pesawat kecil tersebut hendak menabrak Arkitirema yang sedang melayang pula. Arkitirema tidak gugup, dikerahkan tenaganya sampai maksimal untuk membuat perisai energi penahan benturan. Terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Ternyata pesawat tersebut memiliki perisai energi yang kuat sekali. Pesawat terpental. Tubuh Arkitirema meluncur kembali ke tanah. Pesawat tidak mengalami kerusakan karena segera bisa menyeimbangkan kembali daya terbang. Ketika Arkitirema melayang ke bawah, ia segera membuat gerakan-gerakan salto untuk menjaga keseimbangan agar tubuhnya mendarat dengan empuk. Pesawat yang tadinya tidak nampak dari bawah, sekarang terlihat dengan sangat jelas. Bentuk pesawat itu sederhana dan tidak rumit, hanya berbentuk elips berwarna perak. Terdengarlah suara orang berbicara dari dalam pesawat menggunakan bahasa beropak. Hai, lemurian pengacau, kau pikir kamu hebat? Hah? Kemampuanmu itu belum maksimal, tapi sudah berani malang melintang. Lilua menggunakan Blerid. Harusnya mereka tahu ada anti Blerid yang sekarang mereka sedang rasakan akibatnya. Nih, rasakan lemurian pengacau. Suara itu berhenti. Selarik sinar berwarna merah mengarah pada Arkitirema. Kilatan cahaya itu tidak seperti cahaya yang lain. Rupanya seperti kilatan petir mengejar sasaran. Arkitirema segera menghindar ke samping dengan gerakan bagaikan menghilang. Namun seolah-olah memiliki mata, kilatan itu mengejar Arkitirema. Ia terpaksa bergerak lebih cepat lagi. Tetap saja kilatan cahaya itu mengejar. Kejaran-kejaran itu berlangsung beberapa detik. Kecepatan bergerak Arkitirema di luar nalar. Meskipun sekejap, terjadi puluhan gerakan menghindar dan manuver yang tidak terlihat oleh mata, saking cepatnya. Hah? Kau kira bisa menghindari sinar Krill? Kamu mimpi, lemurian pengacau. Pesawat itu kembali berbicara dalam bahasa beropak. Akhirnya Arkitirema berhenti bergerak secara mendadak. Ia memfokuskan energi tubuhnya untuk membuat perisai atau medan pelindung. Benturan energi yang dahsyat terjadi lagi. Tubuh Arkitirema bergeser ke belakang sebanyak 2 langkah. Sinar Krill tidak mampu menembus pertahanannya. Tiba-tiba dari berbagai arah, ratusan batu besar melayang ke pesawat dengan kecepatan tinggi. Batu-batu itu dilemparkan oleh para Gorgolar untuk membantu Arkitirema. Batu-batu besar itu seperti menghantam sebuah dinding titanium yang tidak terlihat. 5 meter dari pesawat, batu-batu terpental ke berbagai macam arah dalam keadaan hancur. Para Gorgolar tidak putus asa. Mereka terus melempari pesawat itu dengan berbagai macam ukuran batu. Arkitirema mempunyai kesempatan untuk menarik nafas, tetapi itu tidak lama. Dari dalam pesawat itu kembali muncul suara. Kau bisa menahan 50% dari Krill. Nih, ku tambah jadi 70%. Selarik sinar lebih merah dan lebih bertenaga dari yang awal keluar dari badan pesawat mengarah langsung pada tubuh Arkitirema. Dengan mengerahkan seluruh tenaga sampai maksimal, Arkitirema membuat medan pelindung yang sangat kuat di sekitar badannya. Kali ini benturan energi bersuara jauh lebih memekakan telinga dibandingkan semuanya. Tubuh Arkitirema terpental jauh bagaikan layang-layang yang putus tanpa bisa mengontrol diri. Ia jatuh berdebam terguling-guling berkelukuran tanah. Kalian diam, Gorgolat, sialan, pengkhianat, muka jelek, badan kecoa. Makhluk di dalam pesawat itu memaki-maki para Gorgolat yang terus melempari pesawatnya. Batu-batu itu tidak mempan, tetapi cukup menghalangi pandangan dan mengganggu tembakan. Arkitirema segera bangun dengan susah payah. Dadanya masih terasa sesak akibat benturan tadi. Hebat, pikirnya. Kekuatan sinar itu sungguh luar biasa. Pasti dibuat oleh bangsa yang super. Sambil berpikir bagaimana cara mengatasi Krill, Arkitirema berusaha memulihkan diri dengan cara cepat. Makhluk yang ada di dalam pesawat itu tidak memberinya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Hah? Kau masih hidup, lemurian pengacau? Kuat juga badanmu. Nih, ku tambah lagi jadi 100%. Lalu kembali selarik sinar Krill, kali ini jauh lebih menyilaukan dan lebih merah dari sebelumnya. Sinar itu menghantam tubuh Arkitirema. Tidak ada gunanya menghindar, pikirnya.
Aku harus mencoba sesuatu. Dia teringat peristiwa ketika tubuhnya membesar. Ketika itu, ia merasakan sebuah gelombang energi sangat besar di sekujur tubuhnya. Ikatan itu benar-benar menolong. Dengan mengingat kembali akselerasi energi ketika tubuh membesar, dia mulai mencoba mengulang hal itu. Proses mengingat mengakselerasi energi juga perputarannya berlangsung sepersekian detik sebelum sinar Krill mengenai tubuh. Arkitirema berteriak, Triwikram! Seiring dengan sinar Krill menerpa, mendadak tubuh Arkitirema meraksasa. Baju luarnya hancur berkeping-keping. Baju dalamnya ikut membesar mengikuti ukuran tubuh. Sinar kilat Krill terserap habis ke tubuh Arkitirema. Seolah-olah tambahan energi yang membuat tubuhnya semakin kuat dan membesar, tanpa disadari olehnya, tubuh Arkitirema ternyata bisa berfungsi sebagai kondensor atau penampung energi yang sangat luar biasa akibat proses rem 12 planet di tata surya seketika proses Martaprabina. Energi di tubuhnya berakselerasi dengan luar biasa cepat dan membuat tubuhnya terus membesar dan membesar tanpa henti. Seiring dengan larikan sinar Krill menerpa tubuh Arkitirema. Kecerdasan otak Arkitirema membuatnya mampu memanfaatkan Krill untuk keuntungannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, diperlukan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang didapat dari kepasrahan kepada Sang Pencipta bahwa hasil akhir adalah bukan urusan manusia. Ketenangan dari rasa tidak takut gagal. Ketenangan dari rasa aman karena Sang Maha Kuasa selalu memberikan yang dibutuhkan dan selalu terbaik untuk manusia secara individu. Ketenangan yang timbul karena dijauhkan dari rasa marah akibat perasaan merasa dirugikan dan disakiti. Tidak ada kemarahan di pikiran Arkitirema. Tidak ada beban-beban lain. Kekhawatiran, kebencian, ketakutan pada lawannya tidak ada. Dia memperhatikan setiap pergerakan energi di tubuhnya dengan polos. Tidak ada rasa senang mendapatkan sesuatu yang baru dan menguntungkannya. Tidak ada rasa susah dihantam lawan terus-menerus. Dengan pikiran polos dan jernih seperti ini, dia mampu memikirkan yang terbaik bagi dirinya. Dimanfaatkannya sinar Krill untuk akselerasi energi pada tubuh. Badannya membesar, tenaganya ikut pula menjadi berlipat ganda. Namun, semua ada batasnya. Arkitirema merasa akan ada ledakan energi yang akan mencelakakan manusia di sekitarnya. Dia tidak boleh egois, harus diakhiri secara cepat. Energi yang sungguh luar biasa di tubuh membuatnya bisa bergerak jauh lebih cepat. Pesawat makhluk berupa itu tak sempat menghindar ketika tangan raksasa Arkitirema menampar dari atas ke bawah. Gerakannya seperti melakukan smash pada permainan bola voli. Akibat dari hantaman penuh energi itu, pesawat yang tidak mempan dihajar batu-batu lemparan Gorgolad. Kali ini terjatuh ke atas tanah seperti bola dibanting. Perisai energi yang menyelubungi pesawat hancur lebur berantakan. Sebelum pesawat menyentuh tanah, sebuah bulatan sebesar tubuh manusia terlontar keluar dari badan pesawat. Dengan disertai ledakan bagaikan bom atom, pesawat itu hancur berkeping-keping. Derikan ramai dan sorakan dari bangsa Lilwa dan Gorgolad pun mengiringi. Tubuh Arkitirema bergoyang-goyang karena terlalu penuh dengan energi. Dia kembali mengingat petunjuk yang diberikan oleh suara tak dikenal di dalam mengendalikan tenaga besar itu. Perlahan tapi pasti, seiring dengan mulai terkendalinya tenaga yang ada di tubuhnya, badan Arkitirema mulai ke wujud normal. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari pancaran auranya. Warna kemerahan lebih dominan dari warna biru yang biasa menyelubungi tubuhnya. Seolah-olah ada dua warna cahaya saling berebut pengaruh di lapisan luar tubuh. Badan Arkitirema masih 2 kali ukuran normal. Ia masih melayang 1 meter di atas tanah. Tiba-tiba terdengar teriakan orang marah-marah. Hah, lembaran pengacau. Ternyata engkau punya kelainan menyebalkan. Kau rusak pesawat mahalku. Kurang ajar. Gak enak. Dari balik asap tebal, muncul sesosok makhluk dengan kepala bersatu dengan leher dan berbibir tebal. Bentuk badannya sekal, tetapi tidak kekar. Ia menggunakan pakaian ketat berwarna bagaikan perak. Arkitirema tidak mempedulikan hal itu. Dia masih tetap berkonsentrasi untuk mengendalikan energi yang saling tarik-menarik di tubuhnya. Hai lemurian pengacau, aku bicara kepadamu. Seru makhluk itu marah-marah karena merasa tidak dipedulikan. Arkitirema masih tetap dalam konsentrasinya. Makhluk itu makin marah. Dia segera mencabut sesuatu seperti senjata genggam dari pinggangnya. Kurang ajar kau! Dia berteriak sambil hendak menembakkan senjata itu. Para Gorgolad tidak membiarkan itu terjadi. Mereka beramai-ramai menerkam makhluk itu sambil berderik marah. Makhluk itu tidak jadi menembak Arkitirema. Ia menembakkan senjatanya pada Gorgolad yang menyerangnya. Sebuah gelombang seperti angin memadat keluar dari ujung senjata makhluk itu, langsung menghantam para Gorgolad yang sedang beramai-ramai melompat. Tubuh para Gorgolad terpental ke sana kemari, gosong dan hangus seperti arang. Mereka mati seketika. Mundur kalian, kalau tidak mau mampus. Makhluk itu berteriak marah. Para Gorgolad ketakutan dan benar-benar mundur. Lain halnya dengan Ula, Elu, dan Ile. Dia memimpin rombongannya bergerak mengelilingi Arkitirema untuk melindungi. Ula berbicara dengan bahasa Lilwa. Hai makhluk aneh, engkau siapa?
Makhluk itu makin marah melihat ada bangsa Lilwa yang kerdil-kerdil menentangnya. Gorgolat saja takut olehnya. Mengapa ini bangsa kerdil berani melawannya? Dia berteriak dalam bahasa Lilwa. Kurang ajar kau kate-kate sialan. Lihat, Gorgolat saja menyingkir. Kalian ingin mampus juga. Beraninya kalian melawan aku. Fridrak yang agung. Bropa terkemuka. Muka jelek calon bangkai seperti kalian memang untuk makanan hewan. Ula marah. Senjata Blerid yang dipegangnya segera kembali diacungkan ke atas agar semua bangsa Lilwa kembali menjadi raksasa untuk melawan Fridrak. Tetapi hasilnya sungguh mengecewakan. Tidak terjadi sesuatu seperti sebelumnya. Tidak ada kilatan cahaya yang mengubah tubuh mereka menjadi besar dan perkasa. Diulangnya sekali lagi. Masih tetap tidak ada perubahan. Sekali lagi dicoba. Sekali lagi sampai puluhan kali. Tetap tidak ada perubahan. Fridrak tertawa terbahak-bahak sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah Ula. Tidak akan berhasil, muka jelek. Kalian sudah terkena anti-Blerid. Mukamu itu seperti binatang kebingungan. Aneh sekali. Kalian memang cocok jadi pelawak. Tiba-tiba Fridrak terbatuk-batuk. Terlalu bersemangat tertawa. Hahaha, bangsa Lilwa tertawa bersamaan dengan enak pula. Diam, jangan tertawa. Fridrak berteriak. Tetapi bangsa Lilwa semakin keras tertawa. Ketika batuk-batuk tadi, suara Fridrak seperti katak yang sedang memanggil pasangannya untuk kawin. Lehernya menggelembung aneh. Telinganya yang lebar bergerak-gerak sendiri ke depan dan belakang. Semua menertawakan Fridrak, bahkan Ile sampai terguling-guling karena saking gelinya. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Arkitirema untuk sedikit bisa mengontrol energi yang saling tarik-menarik itu. Dia membuka matanya dan melayangkan tubuhnya ke depan barisan. Fridrak, bangsamu adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Arkitirema bertanya dengan nada sabar. Hei lemurian pengacau, ini bukan urusanmu. Pergi sana, atau kubunuh kau. Seru Fridrak marah. Fridrak, dari tadi engkau berusaha membunuhku, tapi rupanya Sang Maha Kuasa tidak mengizinkanmu. Saya masih harus diuji oleh kehidupan. Sekarang katakanlah, apa kehendakmu? Arkitirema berkata, masih dengan nada sabar. Kehendakku? Engkau tanya kehendakku. Harusnya aku yang bertanya apakah hendakmu mengacaukan usahaku di planet ini. Planet ini adalah ladang Blerid. Aku adalah pengusaha Lord. Aku mencari hidup, tahu. Dan engkau sudah menghancurkan usaha yang kubina selama 5 tahun di sini. Lantas kamu bertanya apa kehendakku? Kurang ajar. Teriak Fridrak semakin marah dalam bahasa Lilwa agar semua mengerti pembenarannya. Bukankah Adama sudah melarang menggunakan Lord? Dan itu sudah diketahui oleh semua penduduk galaksi. Bapak kita Adama sudah melarang hal ini lama sekali. Mungkin sebelum kita lahir. Karena Blerid itu tidak stabil. Arkitirema berkata. Sok tahu. Hei lemurian sok tahu. Kalau tidak ada pembeli, mana aku mau menambang Blerid di planet ini? Pembeliku ini banyak sekali. Aku bisa kaya dari jualan Lord. Sekarang gara-gara kau, aku rugi besar. Jawab Fridrak masih berteriak-teriak marah. Arkitirema tahu bahwa bangsa Bropa memiliki nilai kehormatan yang tinggi di negerinya. Bangsa Bropa adalah bangsa yang menghormati kesepakatan antar galaksi dan mentaati perintah Adama. Tetapi di bangsa manapun ada saja yang tidak beres. Salah satunya Fridrak ini. Ada satu aturan dari bangsa Bropa. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan dengan pembicaraan, maka akan diselesaikan dengan pertarungan. Namun, apakah Fridrak mengerti hal ini? Arkitirema tidak mengetahuinya kalau tidak dicoba. Dia bertanya, Fridrak, apakah kau menjunjung nilai Bropa? Hah? Aku adalah Fridrak yang agung. Kau berani mempertanyakan menjunjung soal nilai kepadaku? Fridrak menjawab dengan nada keras. Apabila benar engkau menjunjung tinggi nilai Bropa, maka aku, Arkitirema, menantangmu untuk bertarung memperebutkan tambang Blerid. Yang kalah akan menyingkir dan tidak mengganggu, ucap Arkitirema.